Selamat malam sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Pulau Seribu Pura, Pulau Kayangan, Pulau Dewata di Bali. Saya Pendeta Andrew Victor Christian Abraham Tumengko yang saat ini melayani di GPB Jemaat Maranatha Denpasar pada bakal jemaat negara di Kabupaten Jembrana, mau mengajak sahabat GPB untuk berada di sekitar firman Tuhan melalui acara Night Call pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita bersama-sama untuk melihat firman Tuhan yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami beristirahat, kami mau berada di sekitar firman-Mu yang akan menuntun kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Dan biarlah kami dapat memahami kehendak-Mu itu ketika Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami saat pembacaan Alkitab itu kami bacakan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk Minggu tanggal 7 Agustus 2022 untuk pembacaan malam terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPB, kita perlu mengingat terlebih dahulu sebelum kita melihat kitab Hakim-Hakim ini dengan mengingat kembali bahwa setelah Yosua memimpin bangsa Israel dan sebelum Yosua wafat, Yosua berseru agar umat tetap setia atas perjanjian mereka dengan Allah lewat sikap mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan sikap patuh, maka bangsa-bangsa lain akan melihat siapa Allah umat Israel. Nama kitab ini sendiri diambil dari berbagai model kepemimpinan para hakim sebelum Israel memiliki raja. Hakim-hakim yang dimaksud dalam kitab Hakim-Hakim ini tidak seperti yang kita ketahui, yaitu para hakim yang ada di pengadilan. Karena hakim-hakim yang dimaksud dalam kitab ini adalah mereka mengepalai satu wilayah, tetapi sekaligus juga mereka sebagai pemimpin politik serta pemimpin militer. Kalau kita perhatikan kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 16, di sana sahabat GPB bisa menemukan ada satu perikop yang mengisahkan tentang pidato perpisahan Yosua, di mana dalam perikop itu disampaikan oleh Yosua agar umat dituntut untuk tetap setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Sikap setia pada perjanjian itu tercerminlah
dalam sikap keturunan Yusuf. Sahabat GPB, keturunan Yusuf yang dimaksud di sini adalah dua suku, yaitu suku Efraim dan suku Manasye. Nama dua suku ini diambil dari nama kedua anak laki-laki dari Yusuf. Sikap keturunan Yusuf yang berpegang pada janji kepada seorang dari kota itu yang sudah memberitahukan kepada keturunan Yusuf tentang cara memasuki kotanya saat maju menyerang Betel. Nah, Betel sendiri, sahabat GPB, adalah sebuah tempat, yaitu tempat suci di Kanaan Tengah, kurang lebih sekitar 20 km di sebelah utara Yerusalem. Sahabat GPB, sikap setia memegang janji dari keturunan Yusuf dibuktikan ketika mereka diperlakukan sebagai teman akrab yang diizinkan pergi usai suku Yusuf berhasil memukul kalah penduduk Betel. Sikap dan teladan suku Yusuf ini harus tercermin dalam kehidupan kita sebagai jemaat maupun kita sebagai pemimpin dimanapun sahabat GPB ditempatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPB, bacaan Alkitab pada malam hari ini mau menyadarkan kita sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bahwa masih banyak orang percaya melupakan kebaikan orang lain, bahkan mengingkari janji dengan berbagai alasan. Sikap teladan suku Yusuf yang kita baca melalui pembacaan Alkitab di malam hari ini mau menasihati kita dan juga mau mengajari kita. Yang pertama, jangan melupakan yang sudah kita nyatakan kepada kebaikan orang yang sudah menolong kita. Artinya, saya diajarkan untuk tidak melupakan apabila ada orang yang sudah menolong saya atas kebaikannya, ya, sehingga kita menghargai dia. Yang kedua, jangan mengingkari janji yang sudah kita nyatakan agar kita tidak jadi seperti janji tinggal janji. Sikap memegang janji adalah kesaksian kita tentang Tuhan Yesus bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan membuat ketenangan dalam jam istirahat sahabat GPB dimanapun sahabat GPB berada. Sebelum kita akhiri acara Night Call pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh ada di sekitar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang Kau sudah selamatkan, untuk hidup dan memegang janji kepada pihak lain. Kami boleh bersyukur firman-Mu ini mengajarkan kepada kami untuk kami memberikan kesaksian hidup tentang Tuhan Yesus lewat perilaku dan juga hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk perjalanan hidup kami mulai dari pagi tadi sampai dengan malam ini. Kami sungguh merasakan Tuhan Yesus menjaga kami, Tuhan Yesus menolong kami, bahkan semua kebutuhan yang kami perlukan Tuhan Yesus cukupkan dengan berkat-berkat-Mu. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu selain kami mau bersyukur. Dan biarlah wujud syukur yang kami mau sampaikan kepadamu itu kami berikan saat kami beribadah pada hari Minggu, pada pagi tadi di gereja, dan malam ini ketika kami memberi waktu kami, diri kami, untuk ada dalam kegiatan acara Night Call yang dilaksanakan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biarlah melalui semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini, itu semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi Juru Selamat, yang menjadi sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami mau berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
fungsionaris Majelis Sinode, MUPEL, seluruh jemaat GPB di berbagai tempat yang saat ini terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat masing-masing. Secara khusus kami mau berdoa untuk kegiatan pemilihan diaken dan penatua tahun 2022-2027 yang dilakukan di berbagai jemaat GPB. Oleh karena itu kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap tahap yang boleh dilaksanakan melalui proses pemilihan diaken dan penatua 2022-2027. Biarlah melalui proses ini, maka pada akhirnya Tuhan Yesus akan mengutus dan memilih setiap diaken dan penatua untuk menjalani pelayanan di sepanjang 2022 sampai dengan 2027. Tuhan Yesus juga berkati panitia pemilihan diaken dan penatua 2022-2027 di berbagai jemaat GPB, supaya mereka diberikan semangat, mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan biar seluruh rangkaian proses pemilihan diaken dan penatua ini itu akan menjadi bagian untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga datang dan berdoa biar Tuhan Yesus memberkati setiap sahabat GPB yang pada malam hari ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah dengan iman percaya mereka disembuhkan. Kami juga datang dan berdoa untuk sahabat GPB yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan baik keluarga maupun sebagai pribadi. Biar Tuhan Yesus akan ikut campur tangan di dalam pergumulan-pergumulan itu agar jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus nyatakan dan itu menjadi kesukaan bagi setiap sahabat GPB. Kami juga datang dan berdoa untuk sahabat GPB yang saat ini mempunyai kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan ke depan. Biar mereka meyakini bahwa semuanya terjawab adalah berasal dari Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam akan menjadi bagian hidup kami. Biar Tuhan Yesus akan kawal kami, akan jaga kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik pada malam hari ini. Dan besok pagi Tuhan Yesus akan bangunkan kami dengan kekuatan baru, nafas kehidupan, dan kami akan memasuki kembali setiap panggilan dan pengutusan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati semua tim multimedia yang ikut ambil bagian dalam kegiatan acara Night Call pada malam hari ini, supaya tim multimedia yang berada di GPB Jemaat Maranatha Denpasar dan tim multimedia yang ada di Majelis Sinode, Tuhan Yesus berikan semangat kepada mereka untuk mereka juga terus bersaksi lewat pelayanan dan kehadiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas semua rangkaian doa yang kami sampaikan di malam hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kesalahan dosa yang kami buat, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Karena doa yang tidak sempurna ini kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar malam ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita, kita akan beristirahat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan sahabat GPB dimanapun sahabat GPB berada. Dari Pulau Dewata, Pulau Sribupura, Pulau Kayangan di Bali, terimalah salam bahagia dari Pendeta Andrew Victor Christian Abraham Tumengkol untuk sahabat GPB dimanapun berada.